sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yoel Edward Kloke dari GPIB Petra di Bogor akan bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mengawali hari ini dan pekan yang baru ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat dan kasih. Kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu ini, dan kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau percayakan bagi kami. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami diterangi dan diberikan pedoman bagi jalan hidup kami ke depan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, sesuai dengan daftar bacaan gereja hari ini, Sabda Bina Umat Pagi, kita akan membaca dari Mazmur 119, ayat 121 hingga ayatnya yang ke-128. Saya membacakan bagi kita sekalian. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku pada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Demikian pembacaan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pernah mendengar orang hidup jujur, berlaku adil, tetapi hidupnya tidak mujur, ditindas, dan bahkan diperlakukan tidak adil. Atau bahkan saudara sendiri dalam hidup dan karya seringkali mengalami bahwa jalan lurus, hidup secara baik, tulus, jujur, tapi justru saudara mengalami tekanan dan kehidupan menjadi begitu sulit. Pemazmur 119 pada bagian yang kita baca hari ini 121 hingga 128 mengungkapkan pengalaman yang sama seperti itu. Menarik, kita sudah membaca Mazmur 119 sepanjang minggu yang lalu hingga minggu ini. Ini Mazmur yang paling panjang, 176 ayat. Di dalamnya kita mendapati ada 22 bait dan setiap baitnya terdiri dari 8 ayat. Yang lebih menarik lagi, Mazmur ini diawali selalu tiap baitnya dengan abjad atau alfabetik dari huruf Ibrani. Kita tiba pada bagian hari ini yang memulai dengan ungkapan yang menarik. Pemazmur katakan begini, aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Ia menyatakan bukan karena sombong, tapi ia hidup dengan integritas, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tapi apa yang terjadi? Mungkin ia mengalami tekanan yang luar biasa dari orang-orang di sekitarnya. Memang orang di sekitar kita tidak selalu ramah dan lingkungan yang kita hadapi tidak selalu mudah, dimanapun itu. Dan ia berkata kepada kita bahwa di tengah realitas yang seperti itu, kita belajar apa yang pemazmur sampaikan kepada kita. Paling tidak ada 3 hal yang kita dapat pelajari dari apa yang dikatakan oleh pemazmur. Yang pertama, kita mencontoh kehidupannya. Dari ayat 121 kita tahu bahwa pemazmur mencoba terus-menerus untuk hidup dalam integritas yang luar biasa. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Artinya ia berjalan pada jalan yang lurus, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Oleh karena itu ia berkata bahwa dia adalah hamba dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan
ia setia. Karena Tuhan memberi kepadanya kehidupan, ia berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari tengah realitas yang tidak terlalu baik, tidak terlalu mudah, dan bahkan boleh dibilang sulit, ia tetap merindukan dan mengharapkan keselamatan itu datang daripada Tuhan. Ayat 123, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Ia tetap meletakkan pengharapannya dan merindukan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya, baik ketika ia mengalami kesulitan maupun ketika ia mengalami juga kesenangan. Kita belajar hal yang berikut yang pemazmur katakan pada kita, bahwa seluruh kehidupannya ia gantungkan sepenuhnya kepada Allah yang berkuasa. Saya mengajak saudara memperhatikan ayat 122. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Pemazmur tidak mencari pertolongan dari tempat lain, tetapi di tengah tekanan yang ia hadapi dan kesulitan yang harus ia hadapi, ia berserah penuh kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang akan memberikan keselamatan kepadanya. Apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur yang kita baca hari ini? Setidaknya saudara, tetaplah pada jalan Tuhan. Hiduplah dalam kehendak dan maksud Tuhan. Sekalipun kita tidak menjadi senang, sekalipun kita tidak menjadi terlalu gembira karena tekanan dan ketidakmudahan akan menjadi bagian hidup kita, tapi itulah konsekuensi hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Pemazmur katakan, aku ini hambamu. Kita dipanggil untuk tetap hidup sebagai hamba-hamba Tuhan dengan kerendahan, untuk terus menyatakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Yang kedua, dalam kenyataan apapun, saudara dan saya dipanggil untuk tetap bergantung pada satu tempat, yaitu Allah sendiri. Menarik bahwa dari semua bait Mazmur 176 ayat, pada bait ini kita tidak menemukan kata firman. Padahal seluruh Mazmur 119 ini memuji Allah karena firman-Nya. Tapi bukan berarti firman itu tidak penting. Justru karena firman itu, pemazmur hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, dan dia berjalan dengan lurus. Sekalipun dia harus menghadapi realitas yang tidak baik. Saya tidak tahu apa yang saudara akan alami, atau yang sedang saudara alami. Tapi saya tahu satu hal yang pasti, bergantung pada Allah. Ia tidak membiarkan orang-orang yang mencintai firman-Nya, mencintai Allah, dibiarkannya tergoyah dan terjatuh. Memasuki hari ini, hari kerja yang baru dan minggu yang baru, pemazmur ingatkan kita, bergantung sepenuhnya dan berharap hanya dari kuasa dan keselamatan yang Allah berikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, penuh rahmat dan kasih, kami bersyukur pagi ini kami dituntun oleh firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tetap hidup di jalan-Mu, dalam kebenaran-Mu, oleh karena firman-Mu. Ajar kami untuk mencintai Engkau dengan mencintai firman-Mu, supaya sekalipun kami harus menghadapi situasi yang tidak mudah, pengalaman yang tidak mengenakan, bahkan beban yang terlalu berat yang harus dipikul, kami tahu satu hal yang pasti, Engkau tidak membiarkan kami. Ajar kami juga senantiasa bergantung kepadamu dalam setiap situasi, karena hanya Engkaulah dan daripadamulah kami menerima rahmat kemurahan, kelepasan, pembebasan, pemulihan dan penyembuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam memasuki pekan yang baru ini. Berkati karya kami, pekerjaan kami, tugas kami, ataupun usaha kami. Tuhan menolong kami untuk tetap berdiri di jalan yang lurus, supaya kami berada pada kehendak dan maksud Tuhan. Agar hidup kami boleh menjadi cerita
dan kesaksian bagi kebenaran Tuhan sendiri. Tolong kami untuk bergantung kepadamu dalam segala hal, di setiap waktu dan di setiap saat. Kami berdoa bagi seluruh keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami. Tuhan berkati kami. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan, memasuki pekan yang baru ini, dan menggantungkan seisi keluarga kami, rumah tangga kami, dalam kasih sayang, berkat dan anugerah-Mu. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus dan rahmat Bapa yang Maha Baik, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Sampai jumpa sahabat GPIB, Tuhan senantiasa memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.